makanan Jepang hampir semua. Lidah aku, mulut aku tuh udah kebiasaan sama makanan Indo yang pedas. Jadi makan udon di Jepang itu nggak ada rasanya. Jadi bener guys, di sini tuh walaupun kayak gini, ini nggak ada rasanya nih, udah kayak masakan rumah sakit gitu. Sebuah Guys, nggak ada rasanya guys, rasanya manis, sambar. Beda banget dengan ekspektasi gue yang rasanya gurih gitu, beda banget. Halo gengs, pernah nggak sih ngebayangin orang Jepang yang terkenal disiplin, rapih, dan makanannya katanya sehat dan seimbang, malah kena culture shock setelah lama tinggal di Indonesia? Bukan karena macet, bukan karena suara knalpot, tapi karena makanan. Iya gengs, kali ini kita bakal bahas kisah orang Jepang yang datang ke Indonesia untuk liburan atau kuliah, betah bertahun-tahun di sini, lalu pulang ke Jepang dan justru kaget sama makanan negaranya sendiri. Culture shock di negara sendiri setelah pulang dari Indonesia. Dari aku pertama, makanan Jepang hampir semua. Lidah aku, mulut aku tuh udah kebiasaan sama makanan Indo yang pedas. Jadi makan udon di Jepang itu nggak ada rasanya. Sampai aku bawa ini. Serius? Ya, sampai aku bawa bon cabai kemana-mana, tambah sambal juga ya guys. Ya ampun, dia udah Indo banget. Iya, biasanya orang Jepang pakai shichimika. Iya benar. Itu nggak ada pedasnya kan? Nah itu kayak cuma wangi doang guys. Kalau aku di Jepang itu setiap hari ada ekskul Oh, iya, sekolah. Jadi kayak walaupun udah selesai sekolah masih harus di sekolah. Iya. Ada ekskul lama banget. Iya, sampai jam 6 gitu ya biasanya. Iya ya? bener, kayak 2 jam setiap hari ekskul. Culture shock. Iya, culture. Saya boleh nanya nggak bang? Kenapa selama di sini nggak pernah beli bento bang? Saya sama bang Saka ini udah kerja di sini udah mau sampai 5 tahun gitu. Dia nggak pernah nggak beli bento, masalahnya guys. Dia buat terus gitu. Kenapa nggak pernah beli? Satu, nggak sesuai di lidah. Nggak sesuai di lidah. Iya. Di sini ya selera masing-masing ya. Jadi sebisa mungkin masak sendiri kalau bisa gitu. Waduh, masak sendiri. Berarti walaupun Kalau enggak- kerja pagi tetap masak gitu. Masak. Kalau enggak Mantap. ya beli bento di pabrik gitu. Intinya nggak beli di KSA ini ya. Iya, daripada di sini gitu. Iya itu sih. Jadi bener guys, di sini tuh walaupun kayak gini, ini nggak ada rasanya nih, udah kayak masakan rumah sakit gitu. Tapi ya sekelas saya yang males masak gitu kan, ya makan aja kan guys. Sebuah Pertama kali makan sumun. Oishi? いろいろ調べたときにここがジャカルタで一番美味しいナシゴレンだって書いてあったので、こちらナシゴレンです。初ナシゴレン、美味しそう。美味しすぎる。みんな絶対好きなやつ。最後の一口です。いただきます。Jadi masih untuk makanannya. Oke. Gado. これ高いの。
Tuh kan.カレーソース、ピーナッツがすごく美味しい。サラダだね。えなえな。 Batagor. 初めて。熱い。かな。あ、お魚？お魚か。美味しい。これもピーナッツ。そう、ピーナッツ。Barang langka di Jepang dan barang mahal nih. Sekalian lihat harganya 198 yen atau setara dengan 21.000 guys. Rasanya gimana gue juga nggak tahu, kita cobain aja. Guys, nggak ada rasanya guys, rasanya manis, sambar. Beda banget dengan ekspektasi gue yang rasanya gurih gitu, beda banget. Ini rasanya manis, bener-bener manis, hampir nggak ada rasa. Gua orang Jepang yang udah 3 tahun di Indonesia. Di mana-mana nyari Gojek. Habis ini kemana kita nih? Kita mau ke Shibuya nih. Oh, sebenarnya berapa menit ini jalan kaki? 2 hari kayaknya. 2 hari. Terus berapa menit ini? Ada kali 20 menitan. Ini nih. Nggak ada Gojek di sini. Reaksi orang Jepang pertama kali makan martabak. Hai, wakana-san, ima nani o tabete desu ka? Martabak. Douzo. Te dake. Hai. Te de. Atsui desu ne. Hai, douzo. Oishii desu ka? チョコレートですね。martabak coklat. Mix. Do yo. Oishii desu ka? Kore namae tempe goreng. Tempe apa ke? Te de taberu dekiru ne. Gengs, orang Jepang ini awalnya datang ke Indonesia dengan niat sederhana, liburan, belajar budaya, atau menempuh pendidikan sebagai mahasiswa. Awalnya mungkin mikir, paling makanan Indonesia pedas doang. Tapi ternyata, begitu nyicip rendang, sambal, soto, nasi goreng, sampai jajanan pinggir jalan, hidupnya berubah. Setiap suapan itu bukan cuma makanan, gengs, itu ledakan rasa. Ada asin, manis, pedas, gurih, rempahnya nyapa dari lidah sampai ke hati. Wajahnya yang awalnya kalem khas Jepang langsung berubah jadi ekspresi, ini makanan apa? Kok rasanya rame banget? Masalahnya mulai muncul saat dia kembali ke Jepang. Begitu duduk, pesan makanan Jepang favoritnya dulu, sekali suap, diam. Suap kedua, makin bingung. Suap ketiga, langsung keluar kalimat yang bikin geger. Kok makanan Jepang hambar ya? Kayak nggak ada rasanya? Nah lo gengs, pernyataan ini ternyata bukan cuma dari satu orang. Banyak TKI Indonesia yang bekerja di Jepang juga ikut mengiyakan. Mereka bilang rata-rata makanan Jepang itu memang ringan rasanya, minim bumbu, lebih fokus ke rasa asli bahan. Sementara lidah yang sudah disekolahkan oleh sambal, rendang, dan bumbu Nusantara langsung protes.
Bayangin gengs, lidah yang biasa hidup bareng cabai, ketumbar, lengkuas, dan santan, tiba-tiba disuruh berteman sama rasa tenang dan damai. Lidahnya langsung bilang, "Maaf, aku butuh konflik." Menariknya lagi gengs, banyak orang Jepang yang datang ke Indonesia juga mengaku hal yang sama. Mereka bilang, makanan Indonesia itu kaya rasa, berani, dan punya karakter kuat. Terlihat jelas dari ekspresi mereka saat makan. Mata membesar, alis naik, kepala angguk-angguk tanpa diminta. Bahkan ada yang sampai bilang, setelah makan makanan Indonesia, makanan lain jadi terasa sepi. Waduh, pedes tapi jujur. Jadi gengs, dari cerita ini kita bisa lihat satu hal penting. Culture shock itu bukan cuma soal budaya, cuaca, atau kebiasaan hidup, tapi juga soal lidah. Indonesia bukan cuma kaya budaya, tapi juga kaya rasa. Dan sekali lidah jatuh cinta sama makanan Indonesia, baliknya ke makanan hambar itu rasanya berat. Nah, sekarang giliran gengs. Menurut kalian, kalau orang Jepang betah sama makanan Indonesia, kira-kira makanan apa yang paling bikin mereka susah move on? Tulis pendapat gengs di kolom komentar. Dan ingat, Indonesia itu bukan cuma pedas, tapi ngena sampai ke hati.